Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pepatah lama mengatakan, untuk mendapatkan teman yang baik, Anda pertama-tama harus menjadi teman yang baik. Di sini kita belajar, kalau mau mendapatkan teman yang baik, haruslah kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus memulai kebaikan itu kepada orang lain, baru kita bisa mendapatkan teman yang baik gitu kan ya. Kalau seandainya kita nggak berbuat baik kepada orang, ya bagaimana kita mau dapat teman yang baik gitu kan. Kita punya ego kita. Entah kita mau berteman, tapi karena teman itu kaya, atau teman ini pintar, atau teman ini apalah gitulah, yang bisa membuat kita untung, atau bisa membuat kita lebih dipermudah hidup, ya kita baru berteman sama mereka. Kalau teman itu gak ada apa-apa, cuma modal kebaikan doang, ya kita gak temenin gitu. Sering sekali di zaman ini pertemanan tuh seperti itu. Saya tuh suka sekali berbuat baik sama teman-teman saya. Ya saya suka ngebantuin dia lagi belajar, atau temenin ngobrol, temenin main. Dan saya juga mementingkan teman saya dulu, baru saya belakangan gitu. Semenjak saya kena bully ya, pas zaman SMP, dan hanya sebagian kecil yang masih nemenin aku gitu. Setelah kejadian itu, mindset aku berubah. Setelah masuk SMA, hanya sekolah aja gitu. Ngejar ilmu, ngejar pelajaran aja, duduk manis. Jadi dalam pikiran saya sekarang itu, mungkin teman sedikit itu nggak masalah. Bahkan dijauhin banyak orang pun aku nggak peduli. Tapi asal aku punya teman itu, 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Tapi hubungannya awet gitu, pertemanan yang berkualitas. Jadi aku nggak perlu banyak teman yang ngecewain aku gitu kan ya. Kita tuh juga kadang-kadang membangun ego kita sendiri dalam pertemanan gitu. Kalau kita nggak punya untung atau merasa pertemanan itu nggak bagus untuk kita, ya kita jauhin, nggak ada untungnya gitu. Kemudian dari Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Di sini kita diajarkan ya, hendaklah kita saling mengasihi gitu ke orang-orang sekitar kita, bahkan ke teman kita sendiri. Jadi apapun yang kita perbuat, harusnya kita mulai dari mengasihi gitu. Berarti kita harus mulai mengasihi teman kita terlebih dahulu. Karena kita udah diajarkan untuk harus saling mengasihi. Ada satu tokoh yang benar-benar kasihnya itu sempurna, ya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri itu karena saking mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri udah menjadikan kita sahabatnya gitu. Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, rasa malu kita, dan segala kesalahan kita. Dia yang tanggung gitu. Jadi dia yang pasang badan buat teman-temannya. Nah itu contoh yang bagus ya. Menurut Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita cobalah, kita bangun relasi hubungan yang baik lagi pada teman kita sehari-hari. Entah teman kantor atau teman sekolah, ajak ngobrol. Kalau seandainya dia punya salah, introspeksi diri kita terlebih dahulu. Kita sama-sama introspeksi diri lah. Mungkin ada hal kita yang kurang, atau ada hal yang kita buat salah.
Selain introspeksi diri, ya bangun kembali hubungannya, minta maaf. Nah udah jadi pertemanan yang baik lagi gitu kan ya. Mungkin cuman ini aja yang bisa saya sampaikan, dan semoga firman pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.